Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Leo Permana, SPD MSN. Saya adalah seorang staf dosen di program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Di program studi Desain Komunikasi Visual, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah tipografi dasar, visual literasi, design thinking, manajemen DKV, virtual reality, dan beberapa mata kuliah core prodi seperti DKV branding, event dan promosi, social campaign, dan grafis lingkungan. Pada PDD UKT PT ini, di bidang pengajaran, saya akan membahas tentang mata kuliah DKV branding yang merupakan mata kuliah yang ada pada semester 3. Mata kuliah DKV Branding merupakan salah satu mata kuliah core yang ada di program studi Desain Komunikasi Visual isi Padang Panjang yang membahas tentang praktek perancangan dari visual identity dan brand identity dengan objek riset baik sebuah perusahaan, produk, wilayah, yang mana pada mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang bagaimana merancang sebuah visual identity dan brand identity yang representatif terhadap objek yang ditetapkan tersebut, mulai dari riset data, konsep, proses visualisasi, serta penerapan identitas ke berbagai media yang relevan dengan kepentingan objek riset tersebut. Output dari mata kuliah ini adalah menghasilkan sebuah karya perancangan yang akan dipamerkan nantinya kepada khalayak publik. Metode pembelajaran pada mata kuliah DKV Branding ini adalah case method dan project based learning, cooperative learning, ceramah, dan demonstrasi. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus sebanyak 16 kali pertemuan, serta asesmen dilakukan dengan pemberian tugas berkelompok dengan menggarap satu ruang lingkup objek perusahaan seperti produk, wilayah, jasa, dan lain sebagainya macamnya. Dengan bobot penilaian adalah sebagai berikut: proses sebanyak 40%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah DKV Branding ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui teori, prinsip, dan metode dalam proses penerapan DKV Branding. Sementara yang kedua, mahasiswa mampu meriset permasalahan branding yang terjadi pada objek yang diangkat melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan lain-lain. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa informasi dan data yang dihasilkan untuk menetapkan konsep branding sebagai solusi komunikasi visual terhadap objek tersebut. Sementara yang terakhir, mahasiswa mampu merancang eksekusi visual branding objek serta menghasilkan rancangan sesuai dengan ide dan konsep yang ditetapkan berdasarkan proses analisa dan penerapan metode serta tahapan desain yang tepat dan komprehensif. Untuk materi yang akan disampaikan pada mata kuliah DKV Branding PDD UKT PT ini, saya mengambil materi pada pertemuan pertama dengan sub CPMK 1.1, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengetahuan dasar, definisi, dan prinsip dasar desain branding. Sekian video pembukaan dari saya. Berikut video pembelajaran dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Pada hari ini kita akan masuk di mata kuliah branding, di DKV Branding. Sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman. Pada hari ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah mata kuliah core kita di prodi yang berkaitan dengan branding, di mana branding itu menjadi salah satu kekuatan yang ada di dunia, gitu ya. Bagaimana memanipulasi, kemudian mengangkat sebuah entitas yang memang bisa merasuki dalam tanda kutip darah daging orang, gitu ya, sehingga orang tersebut seakan-akan memang ini adalah gua, ini adalah saya, gitu. Jadi branding itu kekuatannya adalah memang mengendalikan
pikiran sampai ke tindakan seseorang gitu ya. Seakan-akan mereka itu memiliki sebuah entitas yang tidak terlihat gitu ya. Jadi mereka itu ini punya gua, ini punya saya. Jadi tidak tidak ada lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka. Dalam artian seperti produknya Apple gitu ya. Seperti yang dilihat teman-teman di sini, di depannya ada Apple gitu ya. Bagaimana orang tersebut bisa berminggu atau 1 minggu sebelum launching produknya gitu ya, mereka rela kemah camping di depan store-nya agar mendapatkan produk pertama gitu di dunia gitu ya, menjadi salah satu prestise bagi mereka gitu ya. Kalau dilihat produknya memang bagus gitu ya, akan tetapi bagaimana produk bagus tadi bisa meresapi sampai ke pembuluh darah dari si target audiennya, itulah branding tadi gitu ya. Mungkin analogi sederhananya branding itu adalah bagaimana membuat orang jatuh cinta teman-teman gitu ya. Jadi sebisa mungkin nantinya saya akan menggunakan bahasa-bahasa sederhana gitu ya, agar teman-teman juga memang mudah memahami gitu ya. Jadi branding tadi bagaimana memiliki rencana jangka panjang teman-teman, tidak memiliki rencana jangka pendek gitu ya. Batasan antara branding dengan marketing itu berada pada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendeknya gitu. Kalau marketing itu dia lebih memikirkan bagaimana rencana jangka pendeknya terhadap penjualan gitu ya, keuntungan gitu ya. Akan tetapi kalau branding mereka memikirkan jauh ke depan gitu ya, sampai untuk jangka panjangnya. Bagaimana bukan hanya membuat orang loyal, tapi membuat orang itu bisa menjadi sebuah inspirasi teman-teman gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, di sini kita akan membahas basicnya terlebih dahulu, bagaimana munculnya gitu ya, yang dalam tanda kutip gitu ya, kreatif, kemudian desain, kemudian branding tadi, yang nantinya akan korelasi dengan bisnis teman-teman gitu ya. Sebenarnya branding ini tidak hanya berbicara masalah bisnis gitu ya, akan tetapi sebuah personal, sebuah corporate gitu ya, sebuah badan yang bergerak di sosial pun juga memiliki dan bisa menggunakan keilmuan branding ini gitu ya. Akan tetapi di sini kita fokuskan, kita mengacu kepada branding untuk bisnis teman-teman. Bagaimanapun juga dengan persaingan yang sangat ketat gitu ya. Saya harapkan teman-teman juga memiliki pemahaman dasar mengenai branding ini, agar nantinya paham bahwasanya perlakuan produk kita itu tidak selalu tentang ini mas, ini pak, ini tentang kelebihan produk saya. Enggak, kita nggak berbicara masalah kelebihan produk lagi di sini gitu ya, tapi bagaimana menjalin sebuah emosi kepada si target audiennya gitu. Salah satu contohnya adalah bisa teman-teman lihat juga gitu ya, bukti konkretnya media sosial, mungkin Red Bull atau Monster Energy yang paling familiar gitu ya. Kita di situ bisa melihat mungkin 1, 2 atau mungkin nggak ada sama sekali gitu ya. Terakhir saya lihat postingannya itu nggak ada sama sekali, mereka itu lagi minum energy drink gitu ya, langsung segar bugar, nggak ada lagi gitu ya. Mereka hanya liatin olahraga yang ekstrim, yang memacu adrenalin, itu yang mewakili dari spirit dari si Red Bull tadi sama si Monster Energy tadi teman-teman. Jadi di situ bisa kita lihat bahwasanya mereka membangun emosi di situ, tidak tentang produk saya bagus, nggak ada lagi kayak gitu ya. Karena kalau kita berbicara masalah produknya bagus, itu masih sempit, itu masih basic teman-teman, itu udah dulu banget gitu ya. Zaman sekarang nggak lagi. Bagaimana menjalin emosi seseorang itu dengan keterkaitannya dengan produk kita gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas terlebih dulu dari proses kreatifnya gitu ya. Bagaimana kita berpikir kreatif agar nantinya tidak tentang visualnya saja, tapi cara berpikirnya juga kreatif teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat di sini bahwasanya kreatif itu mampu mencipta teman-teman. Jadi ibaratnya kreatif itu bukan tentang gua bisa ini, gua bisa itu, enggak gitu ya. Akan tetapi dia tuh mampu mencipta, create, bukan tentang memodifikasi, beda ya. Jadi kreatif itu memang kemampuan untuk mencipta dengan adanya tindakan yang dicoba kebiasaan terampil menjadi budaya. Nah, ini salah satu yang harus teman-teman pahami, bahwasanya kreatif itu merupakan sebuah imajinasi yang ada di dalam pikiran kita, sehingga imajinasi itulah yang akan kita munculkan ke dalam branding tadi nantinya gitu ya.
orang merasakan imajinasinya itu memang benar-benar ada teman-teman gitu ya. Nggak tahu, saya pribadi jujur belum pernah coba minuman Red Bull tadi gitu ya. Kalau saya lihat dari promosi, dari brandingnya gitu ya, saya yakin gitu ya, dalam target audiennya, dalam benak target audiennya ketika meminum minuman energy drink tadi, mereka sudah langsung semangat gitu ya. Bisa aja itu sugesti ya, bisa aja gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya sama kandungan minum segala macamnya, akan tetapi yang paling besar itu adalah pikiran mereka gitu ya. Karena ketika udah ngelihat kemasan sama logo gitu ya, kemudian diminum, yang pikirannya ini ketika sudah dimombardir terus dengan kegiatan tindakan-tindakan branding gitu ya di media sosial, kemudian media-media yang lainnya gitu ya, itu secara tidak langsung sudah mempengaruhi alam bawah sadar mereka, sehingga mereka sudah ngejudge gitu ya bahwasanya minuman ini merupakan minuman untuk menaikkan adrenalin yang lebih cocok untuk olahraga ekstrim gitu ya. Apalagi orang bule ya, sama-sama kita ketahui mereka suka yang ekstrim. Memang yang memacu adrenalin yang mereka suka seperti itu ya. Jadi di sini bagaimana caranya sebuah tindakan kreatif, cara berpikir kreatif tadi memusatkan pikiran, angan-angan atau imajinasi tadi untuk mengadakan sesuatu. Jadi disinilah prosesnya terlebih dahulu, basicnya teman-teman gitu ya. Bagaimana kita sebuah produk yang terlihat tadi, kita maunya ngapain gitu ya. Kita maunya apa? Sentuhan emosionalnya kepada si target audience tadi. Apakah kalau Apple ini sebuah barang yang branded, apakah sebuah barang yang memang ada nilai prestisnya? Ketika saya punya Apple iPhone 16 ke 17 ke, kemudian saya gotong-gotong ini merasa bangga segala macam, itu udah berhasil branding mereka gitu ya. Jadi imajinasi itu merupakan bagian dari proses kreatif tadi teman-teman gitu ya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, akan tetapi bisa dirasakan nantinya gitu ya, ketika kita sudah masuk dalam ranah branding tadi gitu. Kemudian gitu ya, mampu cipta ini sifatnya bisa kita lihat di sini bahwasanya dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian yang lama menjadi baru. Ini fungsinya ya, sifatnya ya, jelek menjadi bagus, baik dan menjadi buruk gitu. Saya nggak mau masuk dalam dunia politik ya, perang Iran Israel ya, tapi kita yang jadi yang sederhana aja. Teman-teman tahu sepatu kompas nggak? Sepatu kompas tahu ya? Sebelum dia posisinya sekarang sebagai brand lokal yang langka kek, unik kek, mahal kek gitu ya, tahu nggak posisinya atau citranya bagaimana dulunya gitu? Nggak tahu? Nggak tahu ya? Maksudnya itu kalau zaman dulu, kalau saya mengikuti Kompas itu bisa dikatakan sepatu yang ini sudah low end, di bawah low endnya lagi gitu. Iya, benar gitu ya. Tapi dengan adanya mungkin perubahan manajemen gitu ya, kemudian ada tim kreatifnya, tim brandingnya, mereka berhasil dari sepatu Kompas yang jangankan sebelah mata, tutup mata orang lihatnya gitu. Memang sepatu yang ini sepatu Kompas ya, oh ya udah gitu aja gitu. Menjadi sesuatu sepatu yang memiliki nilai kearifan lokal yang membawa spirit, kalau gue pakai ini gue gaul gitu. Yang gue pakai ini gue menjadi sorotan karena trendsetter tadi gitu. Jadi disitulah proses kreatif itu dalam artian branding tadi gitu ya, membuat sesuatu itu yang dalam artian tidak memiliki nilai apa-apa menjadi sesuatu yang bernilai gitu ya. Dan itu dilakukan tidak bisa dalam jangka waktu yang sebentar. Secara prinsipal itu adalah efek dari kreativitas itu sendiri gitu ya. Ketika kita mengkaji dalam ruang lingkup branding tadi gitu ya, kreativitas itu menelisik mencari sesuatu keterwakilan dari entitas, kita sebut entitas ya. Entitas itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh si Red Bull tadi, baik berupa produk, sesuatu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, seperti itu gitu ya. Jadi kreativitas itu memunculkan sesuatu yang memiliki nilai potensi tadi, menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, sehingga bisa merubah citranya menjadi baik gitu ya, bisa bersaing, dan pastinya tinggal dalam benak konsumen, memiliki nilai diferensiasi yang tinggi dan memiliki positioning yang sangat cakep seperti itu gitu. Kalau di sini banyak nih sebenarnya bagannya gitu ya, bahwasanya kreativitas itu sebagai keterampilan dan memang harus dicoba, kebiasaan, keterampilan sebagai budaya. Jadi nggak ada yang namanya
dia itu kreatif gitu ya. Kalau nggak dicoba sampai menjadi dilatih, kalau bahasa Minangnya apakah jadi dia ulang gitu ya. Jadi memang harus dilatih terus-menerus gitu ya. Pada akhirnya dari pikiran kemudian making, jadi ada design thinking dan design making tadi, disitulah letak posisi dari si kreatif tadi gitu ya. Dia bisa membuat sebuah visual itu bisa bekerja, teman-teman. Kalau bahasa saya sama bapak-bapak yang lain itu adalah how it work. Jadi tidak hanya sebuah sajian visual yang estetis, akan tetapi memiliki nilai dampak komunikasi yang jelas gitu ya. Salah satunya contohnya seperti poster gitu ya. Bagaimana poster itu bisa dengan sepersekian detik gitu ya, bisa menginformasikan sesuatu pesan gitu ya. Apakah itu tentang jangan melakukan sesuatu, misalkan membuang sampah, atau menjaga lingkungan, seperti itu. Pokoknya ketika orang melihat poster tadi, 1, 2, 3 orang udah paham. Itu adalah poster tentang lingkungan. Wah, bahaya ya, kalau kita buang sampah, lama-kelamaan daerah sini bakal menjadi tidak baik, sehingga mendatangkan penyakit kepada masyarakat, seperti itu gitu. Jadi bagan-bagan ini yang bukan kreativitas, bisa lihat di sini adalah tidak ada kebaruan pastinya teman-teman. Kemudian seperti mesin, repeat aja gitu ya. Bikin satu modelnya, cara berpikirnya gitu ya, itu aja diterusin, nggak ada nilai kebaruan, nggak ada pembaruan di sini teman-teman. Kemudian tidak logis dan tidak etis gitu ya. Bagaimanapun juga bagian kadar di bawah ini yang disebut dengan bukan kreativitas tadi. Kreativitas itu adalah keterampilan mewujudkan solusi yang baru dan lebih baik, seperti itu gitu. Jadi kalau tidak baik gitu ya, berarti dia tuh belum dalam ranah kreativitas tadi gitu ya. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita dan materi kita yang berkaitan dengan branding untuk bisnis. Untuk tahap awalnya kita membahas masih dalam konteks tataran dasar fundamental, yaitu tentang kreativitas tadi, kreatif gitu ya. Nanti akan kita masuk kepada bagaimana situasinya kita mengeksplorasi problem-problem, kemudian menganalisa lagi gitu ya. Kemudian baru pada akhirnya teman-teman bisa menarik benang merah dari apa yang sudah ditemukan tadi, problem solvingnya tadi gitu ya, menjadi sebuah solusi yang efektif tadi gitu. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Dika. Saya mau bertanya. Ya. Soal kreativitas ini, itu menjelaskan bahwa suatu hal yang tidak baru itu atau repetitif itu bukan kreatif dan otomatis tidak termasuk branding kan? Ya. Bagaimana kita bisa memisahkan, karena kan kalau ngikutin kayak pembahasan Posmo kan, nggak ada yang namanya yang baru kan Pak, karena semuanya kan itu termasuk dalam intertekstualitas, di mana semuanya saling membangun dari apa yang datang sebelumnya, dan prestige di mana kita mengikuti apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengikuti atau menciptakan suatu hal baru atau menciptakan kesan baru dalam lingkup media seperti itu Pak? Oke, jawabannya di sini adalah dalam tataran cara berpikir, ya, bukan tentang sebuah medianya. Jadi kita kuliti terlebih dulu atau kita bedakan terlebih dahulu. Yang menjadi fokus konsentrasi kita di sini adalah cara berpikir, seperti itu Dika. Jadi kalau dulu gitu ya, dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara berpikir brandingnya mungkin dalam tataran biasa aja. Kalau kita lihat gitu ya, belum tentu lagi kalau kita hidup di zaman dulu gitu ya, dalam konteks branding itu sudah high gitu ya. Jadi sudah high level gitu. Apalagi zaman sekarang gitu ya, dengan perkembangan zaman dan teknologi, kemudian zaman VUCA gitu ya. Zaman VUCA itu adalah zaman yang unpredictable, yang memang susah kita prediksinya. Bisa aja sesuatu itu gitu ya, suatu situasi itu akan berubah cepat. Ya, berubah cepatnya bisa jadi dalam 1 hari, besoknya bisa berubah seperti itu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah jangan sampai cara kita yang lama tadi gitu ya, bercara berpikir, mencari solusinya tadi gitu ya. Ini kita hindari dulu masalah tentang media gitu ya. Ini cara berpikir, design thinkingnya seperti apa, cara berpikir kreatifnya maksud saya di sini. Jadi jangan sampai cara berpikir yang terdahulu itu kita bawa ke kondisi yang sekarang ini, yang memang tidak ada kebaruan, kita masih pakai itu aja gitu ya. Dan itu tidak menimbulkan dampak yang signifikan, atau tidak sama sekali menyentuh yang namanya solusi untuk permasalahan komunikasi seperti itu. Contoh sederhananya, dulu mungkin teman-teman bisa melihat sebuah baliho itu ada poster anti narkoba, ada suntik, tengkorak, darah, hitam, ya nggak? Sekarang nggak kayak gitu lagi, ya kan? Ada dengan pendekatannya itu yang menyenangkan gitu.
ada seorang laki-laki mungkin gitu ya, yang wajahnya fresh gitu ya, bersih, clean gitu ya, sehat, bugar gitu ya. Gua enjoy, gua bahagia tanpa narkoba gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Salah satu aset visualnya gitu ya. Salah satu aset visualnya. Mungkin ada petanda lagi di dalam sebuah poster tadi yang merepresentasikan dari bahwasanya si laki-laki ini bukan sedang, tapi tidak memakai narkoba. Ini yang bakal terjadi. Berarti kita melihatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan di dalam sebuah visual tadi yang berkaitan dengan ketika kita tidak memakai narkoba, seperti itu. Kalau kita masih menggunakan cara berpikir yang lama, yang direpresentasikan ataupun keluarannya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya suntik, penggunaan tengkorak gitu ya, darah semacam, tentu nggak akan efek lagi ya kan. Orang bakal bosen. Ini apa sih? Malahan orang gitu aja, nggak ada ini ya, nggak ada nyangkutnya seperti itu. Jadi cara berpikir kreatifnya yang saya maksud di sini. Jadi medianya bisa apa saja gitu ya. Teman-teman tahu apa itu media, ambient media? Merespon dari tempat-tempat publik, misalkan kayak tong sampah gitu ya, tong sampah bulat, dibikin anatominya itu seperti orang senyum atau lagi orang menganga gitu. Kemudian ada tulisan feed me, beri saya makan. Makannya apa? Sampah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi mempergunakan segala sesuatu itu sesuai dengan kondisi dan lingkungannya. Dan bagaimanapun juga keilmuan kita itu selalu terus bergerus dengan semangat zaman dan teknologi tadi gitu teman-teman kita. Oke, kalau seperti ini untuk objek rancangan kamu ini cukup baik gitu ya. Akan tetapi perlu sentuhan yang namanya kamu menggali lebih dalam lagi, explore lagi yang berkaitan dengan maskotnya gitu ya. Apakah benar gitu ya maskot yang kamu tentukan ini gitu ya, itu menjadi keterwakilan atau representasi dari si perusahaannya gitu. Bagaimanapun juga kalau yang berhubungan dengan komersil gitu ya ataupun jasa, hospitality dan pelayanan itu menjadi nomor satu. Jadi jangan sampai sederhananya secara konsep visual gitu ya, karakternya itu tidak mengesankan pelayanan yang ramah gitu. Nah, jadi sampai kepada nantinya memiliki gestur-gestur yang macam-macam gitu ya. Dan itu merupakan strategi kamu dalam mengolah visual gitu ya, agar memang benar-benar bisa meresapi dari si target audiennya. Meresapi dalam merupakan strategi kamu dalam mengolah visual gitu ya, agar memang benar-benar bisa meresapi dari si target audiens. Si target audiens ini merasa barangnya ini punya saya gitu, barang ini mewakili diri saya, seperti itu. Jadi pewarnaannya sampai ke pemilihan foto-fotonya ini juga harus menjadi pertimbangan kamu. Jadi tidak boleh asal pilih seperti itu gitu ya. Strateginya sampai ke sana luarannya gitu. Oke? Siap. Closing nih. Oke, sip. Jam setengah 11 malam, jam 11 malam. Kuliah malam. Ini kultum ya, masih pagi ya. Oke. Nih, ketua gua tadi dok, gua tutup besos lah bang mengalir dok. Hah? Ya, baik teman-teman, sekian pertemuan kita yang selama lebih kurang 4 jam gitu ya. Semoga teman-teman memiliki pengetahuan dan wawasan dasar basic terlebih dahulu dari mata kuliah branding untuk bisnis ini yang akan kita lanjutkan di minggu depan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah di Cafe Branding PDD UKT-PT. Semoga ini bisa menambah wawasan dan menjadi salah satu acuan untuk keilmuan lainnya. Sekian dan terima kasih.